Oke. Ngomong apa? Selamat malam. Belum, Mas. Ya, kita sudah masuk ke siaran Huma Story. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung di dalam IG ini. Kita tunggu sebentar rekan-rekan narasumber yang akan bergabung di dalam diskusi kita pada malam hari ini. Ini Bang Sani sudah ada di sini. Bang Sani silakan bergabung, Bang Sani. Pak Sani pakai akun JPIC. Nanti insya Allah yang akan menjadi narasumber dalam acara kita pada malam hari ini ada tiga orang. Yang pertama adalah Pak Frans Sani Lake, kemudian Bung Nur Rosid Murtado atau Gus Roy, dan yang ketiga adalah Mbak Susi dari Wadon Wadas. Pak Sani sudah. Halo, Pak Sani. Belum muncul. Ini sepertinya masih ada sedikit gangguan teknis nih terkait teknologi. Mudah-mudahan teman-teman bersabar sebentar ya. Ini gagal Pak Sani ini bergabung. Ya, kita coba lagi. Pak Sani sedang mencoba bergabung. Sudah ya Mas? Ya, selamat malam Pak Sani. Selamat malam Mas. Akhirnya. Ini saya manggil Pak Frans atau Pak Sani nih ya? Sani aja boleh. Ya. Baik Pak Sani, sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya, Mbak Susi dan Pak Roy, ngobrol-ngobrol sebentar lah. Pak Sani sekarang kesibukannya bisa diceritakan kepada kita, rekan-rekan yang bergabung, Pak Sani? Bagaimana? Kesibukan yang sekarang sedang dikerjakan Pak Sani di JPIC Kalimantan Tengah ini? Oh iya, saya di lembaga JPIC Kalimantan. Itu suatu lembaga advokasi untuk komunitas masyarakat lokal berkedudukan di Palangkaraya. Oh iya. Ya. Sudah lama tuh? Udah berapa ya? 14 tahun lah. Sudah lama. Sudah 14 tahun, Mas. Oh, lama sekali, udah 14 tahun. Kalau dilihat dari ininya, Bapak sebagai salah satu pendiri ya, Pak ya? Di sana ya. Oh iya, benar. Ya, bersama teman-teman. Ada yang di Kalteng, ada yang di luar. Jaringnya sampai kemana aja tuh, Pak Sani? Bagaimana? Jaringnya sampai kemana aja nih yang dikerjakan itu? Kalau dilihat dari ini kan ada sampai ke Jawa Tengah gitu ya.
untuk apa namanya kegiatan advokasinya itu? Kalau kegiatan advokasi ya prioritasnya di Kalimantan Tengah. Terus dengan jaringan ya bisa di regio Kalimantan atau juga di luar termasuk Jawa dan wilayah lain. Juga dengan jaringan internasional di misalkan FIFA internasional di New York dan di Jenewa untuk isu HAM. Itu Sejauh ini yang sudah dikerjakan, kemudian sukses story-nya gitu Pak di Kalimantan Tengah, apa tuh Pak Sani? ya sukses story-nya adalah masih berjuang. Iya ya memang apa namanya masyarakat ini senantiasa menjadi korban terakhir ya yang nggak bisa kemana-mana lagi. Benar, Jadi memang Mas. pendampingnya ini harus punya daya juang yang kuat, napas yang panjang. Benar, Ya. benar. Yang dilawan soalnya bukan orang yang dilawan ini. Sistem Yang dilawan sistem. itu yang ribet. Ya, kami dulu awal-awal itu dibimbing sama Huma. Oh, Iya, iya. dulunya. Oh, ketika Huma memperkenalkan apa namanya program pendidikan hukum rakyat PHR dulu. Jadi kita bekerja sama untuk kapasitas hukum bagi masyarakat di desa-desa. Itu tujuannya biar masyarakat ya lebih paham, dan kalau sudah paham dia bisa tahu bagaimana melindungi haknya atas tanah, atas hutan, atas air dan lain sebagainya. Itu pendidikan Ya memang hukum yang dibuat ya. ya betul, memang ini kan penting sekali ya Pak Frans ya, Ya. untuk memahamkan mereka. Kalau korban tapi dia nggak ngerti siapa yang dilawan memang juga repot ya. Benar. Maka pendidikan hukum ini memang penting sekali. Berapa orang nih Pak yang ada di JPIC ini Pak, yang bergiat di Kalimantan Tengah? Kami sementara 10 orang. Hmm. Ya, sementara 10 orang, lalu ada CEO di komunitas-komunitas. Nah ini yang Ya, banyak ya, jejaringnya itu ya. ya. Yang menemani anggota komunitas dalam advokasi. Ya. Ini kita masih menunggu dua teman, ini sudah bergabung Bung Roy. Sudah segera bergabung. Bung Roy Murtado. Beliau dari Front Nahdien untuk keadilan sumber daya alam. Mantap sekali. Ini lengkap ini Pak Frans. Ada Ya. yang berlatar belakang dari Muslim, ada yang dari Nasrani, kemudian ada yang korban ini. Kan kita juga undang. Maksudnya korban ya. Itu menarik itu, apalagi kalau korban tambang. Iya, memang langsung Mbak Susi Wadas Wadon yang itu, yang kasus Wadas yang di Purworejo ya, di Purworejo, Jawa Tengah itu. Iya. Iya, benar. Tahu. Ini Pak Roy sedang mencoba bergabung. Gagal nih Pak Roy, gagal bergabung. Nah, Pak Roy. Assalamualaikum Gus Roy. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Roy. Assalamualaikum. Agak kedekat Gus Roy. Oke, sudah dengar suara saya ya? Nah, siap, dengeran. Siap. Ketemu lagi nih kita Gus Roy. Alhamdulillah, meskipun online. Waktu itu kan masalah pertanahan ya. Nah, sekarang ini masalah tambang. Ya. Sama Gimana aja kabarnya Gus tambang. Roy?
Gimana kabarnya Gus Roy? Alhamdulillah sehat. Baru selesai jamaah tadi ini. Oh, maghrib ya? Ya. Ya. Gus Roy ini dari FNKSDA, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam. Sebelum kita mulai sambil menunggu Mbak Susi, bisa cerita-cerita Gus Roy tentang aktivitas yang dilakukan saat ini. Ya, aktivitas saya sehari-hari di pesantren Ekologi Miskat Al-Anwar, menemani anak santri. Memang pesantren kami sebetulnya juga ekologi atau lingkungan, jadi ya relate dengan apa yang mau kita diskusikan, nyambung dengan tema yang mau kita bahas hari ini. Di pesantrennya tapi juga belajar kitab kuning, Gus Roy. Oh iya, kitab kuning dan kitab putih. Tadi ada tulisan putih ya. Mantap, Ya, mantap. karena menyesuaikan dengan situasi zaman. Ya. Jadi harus tahu juga masalah-masalah aktual seperti pertambangan, deforestasi, krisis iklim, harus tahu semuanya. Betul, betul. Ini penting. Memang umat ini harus dicerdaskan. Jadi agama sekaligus mengerti tentang masalah-masalah perpolitikan. Ya. Nah, ini dari Wadas. Tapi ini perwakilan dari Mbak Susi ya? Mas siapa nih namanya nih? Iya. Mas Budi. Budin. Buding. Ya. Mas Budin ya? Sugeng Dalu. Iya, Sugeng Dalu. Ini bener-bener gelap nih. Ya. Mbak Susi berarti nggak hadir ya? Diwakili sama Mas Budin ya? Ya baik, karena waktu sudah semakin malam, kita hanya dikasih waktu 1 jam oleh operatornya. Kita akan segera memulai saja diskusi kita pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Hendaru. Teman-teman mungkin banyak yang nggak kenal saya, di Huma juga jarang dikenal karena saya kan orang support ya, orang keuangan, tidak pernah langsung terlibat di kegiatan program. Tapi ya senang lah gini-gini nih, terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah keagamaan kayak Gus Roy ini. Agama, politik, sosial ya. Kita mulai ya, rekan-rekan sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Kita ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah menyempatkan hadir pada acara diskusi Huma Story pada malam hari ini dengan segala macam kesibukannya. Selamat malam kepada Gus Roy, kepada Pak Frans Sani, dan juga Mas Budin dari Wadas Wadon. Bahwa kita bertemu kembali di dalam acara Huma Story ini mungkin akan kita sampaikan bagi rekan-rekan yang hadir. Terima kasih atas kehadiran dan bergabung dalam diskusi ini, bahwa salah satu diskusi rutin yang dilakukan oleh perkumpulan Huma itu adalah acara-acara Huma Story. Nah, Huma Story itu merupakan salah satu platform yang merupakan media Huma untuk mengkampanyekan perubahan hukum berbasis masyarakat dan ekologi dengan memunculkan isu-isu terkini yang sedang sedang viral secara mendalam, serta untuk mengangkat suara-suara akar rumput korban kebijakan yang diskriminatif. Tema diskusi kita pada malam hari ini adalah terkait munculnya atau terbitnya PP nomor 25 tahun 2024 yang ditekan oleh Pak Presiden tanggal 30 Mei yang lalu,
sudah seperti kita dengar bahwa ini sedang ramai dibicarakan oleh berbagai media, ya, baik online maupun offline, terkait kemunculan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara yang dapat memberikan prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus WIUPK untuk badan usaha milik ormas keagamaan. Menurut Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pak Bahlil, penawaran izin tambang bagi ormas keagamaan ini adalah itikat baik pemerintah untuk menghargai jasa dan kontribusi ormas keagamaan kepada negara. Dan kebijakan ini juga diharapkan bisa membantu ormas keagamaan memiliki modal untuk menjalankan program keumatan dan kemasyarakatan. Namun demikian, di sisi lain, berdasarkan data Humawin, data-data pertambangan yang dicatat oleh kami, Perkumpulan Huma Indonesia, ada setidaknya 57 kasus nih, di sektor pertambangan yang melibatkan masyarakat, korporasi, dan izin tambang yang bermasalah. Kemudian dari data Tanah Kita ID juga mencatat ada 62 kasus pertambangan yang luasnya sekitar 719.812 hektar. Data ini masih menunjukkan masih banyak sekali problematika pengolahan sumber daya alam di sektor pertambangan. Lantas bagaimana konsekuensi sosial, hukum, politik, dan ekonomi terhadap pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan ini? Apakah ini sebuah jebakan oligarki bagi ormas keagamaan? Siapa yang untung, siapa yang buntung? Nah, isu ini menarik untuk kita tinjau dan kita kaji. Oleh karena itu, di kesempatan malam hari ini, Huma Story akan bertajuk apakah izin tambang untuk ormas keagamaan sebuah jebakan? Siapa untung, siapa buntung? Begitu. Nah, sebelum memulai diskusi, saya ingin terlebih dahulu membacakan pernyataan-pernyataan masing-masing ormas keagamaan yang sudah mendapatkan tawaran izin ini. Ada 5 ormas keagamaan dan 1 korban tambang. Ya, yang pertama, ini adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Di sini menyatakan bahwa PBNU siap memang punya pesantren-pesantren yang jumlahnya sampai sekitar 3.000-an pesantren, madrasah dan sebagainya. Yang untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya. Maka ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan afirmasi ini, kami melihat sebagai peluang dan segera kami tangkap. Wong butuh, gimana lagi? Ungkap Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Kemudian yang kedua, dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI. Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migran dan Perantauan serta Keutuhan Ciptaan, KWI Martin Jenarut, Gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pertambangan yang sesuai prinsip berkelanjutan, sustainability. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Karena itu KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran tersebut, kata Pak Martin. Jadi KWI menolak. Lalu Huria Kristen Batak Protestan, HKBP. Kami dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan diri sebagai gereja untuk bertambang, ujar Pak Eporus HKBP Robinson Butar-Butar. Malah mereka meminta pemerintah untuk menindak tegas para pengelola tambang yang merusak lingkungan. Kemudian yang keempat, Persekutuan Gereja Indonesia PGI menyatakan PGI jika ikut menjadi pelaku usaha tambang potensial akan menjadikan PGI berhadapan dengan dirinya sendiri kelak dan akan sangat rentan kehilangan legitimasi moral.
kata Ketua Umum PGI Gumar Gultom. Yang kelima, PP Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekretaris Umum Abdul Mukti. Jadi Muhammadiyah menimbang-nimbang ya. Dan yang terakhir ini dari korban tambang ya, dari Bapak Talabudin. Beliau adalah salah satu warga NU sekaligus korban tambang di Wadas. Dia mengatakan begini, kami kaget dengan pernyataan tokoh-tokoh NU belakangan ini. Kok NU malah mau berperan dalam kerusakan lingkungan? Dulu NU mengharamkan kerusakan lingkungan, kok sekarang menghalalkan? Kami tidak akan percaya lagi lembaga sebesar NU kok ngomongnya mencela-mencela. Ya ini warga ya, ini keluh kesahnya dia nih. Baiklah rekan-rekan narasumber yang telah hadir pada diskusi ini, nanti akan memberikan argumentasinya dari tadi latar belakang yang saya sampaikan, berdasarkan tentu saja latar belakang keilmuannya, pengalamannya, hasil ijtihadnya ketika menelaah isi PP ini, serta tentu saja berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pak Roy Murtado, Pak Frans, dan Mas Budin, nanti akan kita diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan kunci dari kami ya. Baik, ini tentang izin tambang kepada ormas keagamaan. Bung Roy ya, banyak pihak menilai Pak Jokowi menerbitkan PP ini sebagai balas jasa kepada ormas keagamaan yang telah mendukung di dalam pemenangan Pilpres Paslon 2 ya. Menurut Bung Roy, bagaimana pendapat atau tanggapan Bung Roy terhadap PP ini, penerbitan PP ini? Silakan Bung Roy. Oke, ya, makasih diskusinya ini ngeri-ngeri sedap, tapi banyak ngerinya sebenarnya, terutama buat saya karena sudah beberapa hari ini ngomongin terus PBNU, tapi saya pikir ini penting karena semua manusia hari ini tanpa terkecuali terutama ya kelas pekerja, kaum miskin, orang marginal, orang-orang yang di dekat hutan, ketika terjadi perampasan ruang hidup atau disebut dengan accumulation by dispossession, lalu extractivism in capital sense ya, mereka akan yang menjadi pihak paling terdampak. Jadi itu satu. Yang kedua, saya melihat sebagai kader, sebagai anggota, sebagai muhibbin Nahdlatul Ulama, pendukung PBNU sangat kecewa dengan pernyataan ketua umum kami yang menyatakan bahwa akan menerima tambang karena wis butuh gitu ya. Nah itu juga mengecilkan kami yang sangat besar. Padahal ketua umum PBNU sendiri Gus Yahya sering kali mengatakan NU is the largest Islamic organization in the world. Jadi kita organisasi Islam terbesar di dunia. Kenapa urusan-urusan begini nggak bisa kita obrolin? Kalau emang butuh duit, kalau memang butuh memajukan organisasi, semua warga Nahdliyin, warga NU pasti ingin ada kemandirian ekonomi di tubuh Nahdlatul Ulama. Jadi kalau misalnya mereka ini diserukan untuk membayar iuran bulanan, saya pikir sampai bakul-bakul kecil di pasar-pasar itu pasti akan mau. Karena saking cintanya kepada Nahdlatul Ulama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu 2 kali periode pemerintahan Jokowi, sebenarnya PBNU ini sangat aktif mengadvokasi rakyat. Saya pikir ini kondisi objektifnya begitu Pak ya. Namun dalihnya selama ini atau argumentasinya adalah untuk mencegah kelompok ekstremisme, kelompok konservatisme beragama. Itu sangat baik sekali, sangat baik. Tapi kalau kita menerima begitu saja seluruh agenda negara, terus kita menjalankan proyek-proyek kepentingan negara artinya elit, ya, elit, ruling class, para pemilik modal, terutama di sektor ekstraktif, dengan mengerjakan program-program yang tokenisme seperti ini, justru semakin menunjukkan bahwa PBNU kurang empati dengan kondisi masyarakat. Yang keempat, PBNU dan NU secara umum itu sudah punya komitmen, sudah bukan sehari 2 hari ini.
kita punya komitmen moral yang jelas, yang tegas, keberpihakan kepada lingkungan. Bahkan PBNU sendiri Malah Kesdam sudah menerbitkan fikih tentang perubahan, fikih transisi energi atau fikih energi bersih berkelanjutan. Itu mestinya dilanjutkan, bukan justru nambang batu bara. Gitu. Yang kelima, ini kondisi objektif kembali yang there is no alternative dan no debate about that. Nggak ada debat kita soal itu. Karena ini sifatnya saintifik. Temuan Greenpeace Internasional mengatakan bahwa untuk menahan laju emisi karbon itu dibutuhkan komitmen semua pihak. Salah satunya adalah segera semua pihak mendorong pemerintah untuk transisi energi bersih berkeadilan. Karena apa? 46% emisi karbon global itu disumbang oleh batu bara. Kita bisa membayangkan mengapa komitmen PBN yang demikian besar pada lingkungan harus dibatalkan hanya dapat iming-iming konsesi tambang yang kita tahu itu juga konsesi tambang bekas. Ini organisasi besar cuma dikasih bekas gitu loh. Saya takut karena saya sangat cinta kepada senior saya, guru saya, Gus Yahya ini panutan kami semuanya, dan kami lama sekali di FNKSD itu bareng-bareng dan Gus saya berjuang bela rakyat. Kok kenapa komitmen yang sudah besar kita susun ini kita batalkan secara moral karena PBNU menerima tawaran pemerintah, atau jangan-jangan sejak awal PBNU sudah deal khusus dengan rezim Jokowi gitu loh untuk mengelola tambang ini, padahal kita tahu hampir sebagian ekstraksi di sektor batu bara itu dari hulu ke hilir itu selain merusak ruang hidup rakyat juga memperparah krisis iklim. Ini udah nggak bisa enggak. Nah ini yang menurut saya menjadi keprihatinan kami. Nah terakhir banyak sekali kalau saya tulis ya, saya catat banyak sekali. PBNU menurut saya sudah harus mengoreksi, mawas diri. Di Quran itu ada bunyinya begini, innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu nggak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada yang mengatakan juga innallaha yuhibbul muhsinin, orang yang berbuat baik. Di ayat yang lainnya lagi udah jelas ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau merusak apa yang sudah ditata oleh Allah SWT. Yang nata bumi dan baik ini Tuhan. Sebenarnya kalau mau fair-fairan, batu bara itu nggak ada ancamannya buat kita. Itu kondisi alamiah, kondisi organis yang terjadi sudah bertahun-tahun bahkan jutaan tahun. Ratusan ribu tahun. Itu kan sedimentasi dari dedaunan, pohon-pohon yang tumbang, fosil. Karena itu dibongkar-bongkar, diangkat ke permukaan, terjadi deforestasi, penggusuran ruang hidup rakyat, terjadi ancaman terhadap biodiversity, dibakar emisi, menimbulkan emisi karbon. Nah itu yang jadi bencana. Nah itu ayatnya udah jelas itu, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Setelah Allah itu sudah menyusun, menata, mengatur ini dengan menjadi sangat baik. Nah yang terakhir penutup saya begini, nanti dilanjutkan diskusi. Masih banyak nih diskusinya. Oke ya. Ini gini, ayat yang lainnya ya, yang juga dijadikan fondasi dalam PBNU. Di dalam semua keputusan Badsul Masail kita, saya sendiri beberapa kali ikut diminta PBNU, terutama yang di Lampung terakhir saya ingat betul diundang untuk ikut menyumbangkan pikiran dan pandangannya terhadap krisis iklim dan tegas mendorong transisi energi bersih berkeadilan. Lah kok ini dibalik jadi ya anti terhadap transisi energi gitu. Karena tambang batu bara itu udah incompatible with our age ya. Dengan zaman kita udah nggak relevan ya. Incompatible, sudah harus ditolak. Dan harus dipikirkan namanya transisi itu nggak tiba-tiba tapi perlahan, kayak anak bayi itu disapih gitu ya. Dilatih untuk meninggalkan yang kotor menjadi lebih bersih. Nah, ada kaidah fikih yang selalu dipegangi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kenapa ini nggak jadikan pegangan gitu loh? Saya khawatir ada banyak pihak yang sedang memanfaatkan ya PBNU untuk menjadikan ormas-ormas keagamaan ini menjadi bumpernya kepentingan oligarki di sektor batu bara, di sektor ekstraktif. Nah,
PBNU harus tegas memutuskan bahwa PBNU dan semua ormas keagamaan yang lainnya itu tugasnya itu merekatkan hubungan sosial, kultural, keagamaan di Indonesia. Menjaga republik, bukan mendorong negara berbasis agama. Yang Kristen nggak boleh ngompor-ngomporin negara berbasis agama. Yang Islam nggak boleh ngompor-ngomporin berbasis agama, karena kita satu saudara, satu republik. Tapi kalau ada pemerintah yang salah, jangan ngikutin. Tugas kita itu menjaga NKRI, bukan menjaga oligarki. Ini dua hal yang berbeda ini, gitu loh. Makanya harus tetap kritis. Hubungan ulama wal umaro itu tetap kritis. Jadi bukan tokenisme. Kalau Pak Jokowi ngomong A mesti harus kita ikutin. Prabowo nanti ngomong A harus kita ikutin. Wah ya, rusak demokrasi kita. Roy, Kira-kira begitu. ya, kita kasih kesempatan kepada Pak Sani ya. Ya, Pak silakan. Sani, Siap, terima kasih. Nanti dilanjut. nanti dilanjutkan nanti. Ini menarik sekali nih tentang bumper oligarki segala macam. Saya juga pengen tahu nanti PBNU di internalnya gimana nanti ya gitu. Apakah sebenarnya sama seperti ketuanya atau lebih banyak seperti Gus Roy gitu. Pak Sani, kan kita tahu sebenarnya ormas keagamaan ini kan banyak orang tahu dia tidak memiliki kapabilitas ya di dalam hal mengelola tambang ya. Makanya kalau kita lihat dari orang-orang dari sisi itu, gereja itu kan menolak tegas karena mereka menganggap bahwa itu bukan domainnya, bukan bidangnya gitu. Nah, menurut Bapak Sani terkait kapabilitas ini bagaimana gitu? Kenapa kok organisasi gereja tegas menolak, Pak Sani? Ya, terima kasih Mas untuk kesempatan sharing ini atau berbagi di by Instagram ini terkait isu, bukan isu ya, kenyataan diberikan izin untuk ormas menambang, sederhananya begitu. Yang pertama, mungkin saya lihat dari sisi kebijakan publik ya. Ya, dari segi kebijakan publik yang kita tahu ya memang ini haknya si pemerintah untuk membuat kebijakan. Oke. Hanya konten atas hak membuat kebijakan itu menjadi pertanyaan apakah itu sesuai dengan kebutuhan dan preferensi target group. Pernahkah pemerintah berdialog entah dengan PBNU, KWI, dan saudara-saudari dari agama yang lain? Nah, dari pengamatan kita kan tidak ada. Dan ini tiba-tiba dibuatlah PP tersebut. Yang jelas-jelas ini tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi, di mana tiap warga negara kan punya hak terlibat dalam konteks ini dalam pembuatan kebijakan, terutama yang menyangkut dirinya sendiri. Apalagi masalah publik, terkait masalah publik itu sangat kompleks dan tidak bisa pemerintah sendiri yang melakukannya. Dia harus mendengarkan juga anggota masyarakatnya, entah langsung atau juga lewat perwakilan. Nah, ini tidak terjadi ketika konten dari kebijakan itu diproduksi. Ini lalu terjadi begitu banyak masalah. Kurang demokratis, saya rasa PP ini, bukan saya rasa, tapi faktanya tidak demokratis. Political support-nya rendah banget. Isi PP tidak merespons kebutuhan dan preferensi stakeholders, para pemangku kepentingan. Satu pertanyaan, benarkah ormas butuh izin usaha tambang? Serius kah? Apalagi kita tahu bahwa agama-agama di dunia
itu tidak pernah lepas dari alam dari mana dia hidup. Ketika dia ditabrakkan dengan kebijakan yang merusak alamnya, tentu saja secara prinsip iman yang paling fundamental akan mengatakan tidak. Gitu. Nah, kenapa ini tiba-tiba dibuat dan membuat para ormas jadi bingung ya? Terima nggak ya? Gitu. Gitu. Akhirnya mungkin ada mau menerima lalu membangun argumentasi untuk itu. Ya terserah, itu keputusan masing-masing ya. Tapi dari saya juga mengikuti diskusi ini baik online maupun offline, khususnya di kalangan Katolik, karena Katolik sendiri memang pengalaman di masa lalu harus jujur mengatakan ada pihak tertentu dalam gereja Katolik itu sempat berinvestasi di Freeport, di Newmont, dan di beberapa belahan itu pernah ada. Tapi ketika oleh Paus Fransiskus mengeluarkan Laudato Si yang mengajak semua orang berkehendak baik, khususnya orang di kalangan Katolik, berhenti untuk merusak bumi, maka ada dorongan secara internasional untuk berhenti usaha di fossil fuel itu, berhenti menggunakan itu, dan banyak yang sudah menarik kembali modalnya, dan ada upaya untuk lebih pro kepada bumi, merawat bumi tanpa merusaknya. Nah, pertambangan ini mempunyai dampak rusak yang sangat luar biasa, maka itu harus dihentikan. Nah, saya sepakat bahwa ya ada baik dari KWI maupun beberapa saudara-saudari dari agama lain yang memberikan sikapnya menolak, ya. Itu baik. Kita sangat support. Hanya kemudian bagaimana penolakan ini punya daya yang kuat hingga membatalkan, misalkan, syukur-syukurlah, membatalkan PP 25 itu. Itu yang mungkin akan jadi pertimbangan berikut. Nah, Gereja Katolik oleh Kardinal Suharyo ketika menyampaikan pendapatnya, beliau bilang itu bukan domain kami. Ya, beliau berpegang pada prinsip universal yang dipegang yang dianut oleh Gereja Katolik. Dan yang kedua, juga memahami bahwa ya ormas Katolik tidak semuanya, mungkin secara personal ya, tetapi sebagai ormas barangkali tidak punya kapasitas untuk mengelola itu. Karena itu sangat kompleks ya kalau orang mau menambang. Nah, Ya, itu. jadi kalau ngelihat itu kesimpulannya bukan karena masalah tidak mampu atau bukan bidangnya saja ya Pak Frans ya, tapi lebih juga karena moral ya, karena alasan akhirnya pihak gereja tidak mau menerima gitu ya. Iya. Kembali kepada Bung Roy nih, Bung Roy. Tadi saya sempat bertanya-tanya, kalau ngelihat seperti ini kan di NU mungkin ada pecah suara gitu, Bung Roy ya. Kiai-kiai langitan yang biasanya menjadi panutan para pengurus ini, apakah tidak ada suara gitu kepada pengurus PBNU, terus kemudian internal secara kebanyakan ini kira-kira menerima atau menolak gitu ya Gus Roy ya? Soalnya begini, menurut saya kalau seandainya NU ini sebagai ormas terbesar Islam gitu di Indonesia bahkan di dunia ini menolak, akan dengan mudah apa yang dikatakan oleh Pak Frans tadi selesai tuh, cabut aja PP ini, nggak diperlukan, ngapain gitu. Gimana Bung Roy? Ya, saya kira saya setuju dengan Pak Frans ya, memang harus dicabut, nggak ada manfaatnya buat ormas-ormas keagamaan itu sendiri karena ini menjebak ya, apalagi di Katolik sudah ada Laudato Si. Saya membaca dengan cermat dan saya berterima kasih juga dengan Katolik karena sudah punya pegangan moral, imperatif moral ya, perintah moral dari ditulis dalam ensiklik Laudato Si dan dipraktekkan. Nah, ini ujian buat
kami internal yang masih tergoda dengan soal tambang ini. Saya melihat begini, harusnya ada suara-suara yang memang bisa didorong sampai ke Ketua Umum PBNU. Yang saya tahu di banyak tempat ya terfragmentasi ya, nggak terkonsolidasi, banyak sekali pesantren-pesantren dari Madura, dari mana itu, dari Jombang, dari Tasikmalaya, Cianjur, teman-teman di Jakarta, saya sendiri di Semarang, sudah ada yang mulai gelisah dengan situasi semacam ini. Belum apa-apa saja lambang NU sudah dibikin olok-olokan. Jadi olok-olokan gitu. Padahal belum pernah di dalam sejarah Nahdlatul Ulama ya, sejarah yang mengiringi bangsa ini, itu lambang NU dibuat olok-olokan seperti sekarang. Ya tentu saja saya sendiri tersinggung dengan olok-olokan itu karena saya sangat pro dengan, saya punya sentimental karena saya besar dalam tradisi NU. Ayah saya ini ngajar ngaji di kampung gitu, mengajarkan saya ke NU-an gitu, yang sekarang saya hayati sekali gitu. Tapi dalam iklim demokrasi saya tidak setuju olok-olok tadi itu dibalas dengan olok-olok. Kalau sebagai orang bermartabat kita nggak boleh juga, apalagi saya menyerang. Kalau kita percaya perbaikan demokrasi dan kesetaraan ya nggak usah. Saya baru tahu tadi pagi katanya yang membuat otak-atik lambang NU, logo NU itu ada yang melaporkan. Saya harap itu dibatalkan. Demi demokrasi, demi kesetaraan, demi kemanusiaan itu dibatalkan saja gitu. Toh saya pikir ya tentu saja saya sedih dengan situasi itu. Betul-betul sangat sedih, nggak saya buat-buat itu. Tapi jangan-jangan nilai-nilai dalam lambang itu sendiri sudah kita ingkari sebagai warga NU. Ngapain kita menyalahkan orang lain? Jangan-jangan memang kita sendiri yang gagal, terutama pengurus di PBNU, gagal menjaga marwahnya NU. Yang harusnya menjadi tumpuan umat, udah nggak bisa jadi tumpuan umat. Orang akhirnya kecewa, mengambil jalannya sendiri seperti itu. Nah, biar nyambung dengan Laudato Si ini. Peristiwa di Wadas, ini ada Budin, ini kawan saya, ini sahabat saya ini. Saya udah bolak-balik ke sana juga itu, ke Wadas. Sejak Wadas belum rame, sampai rame itu saya datang dengan sahabat saya, Kiai muda namanya Gus Fayat. Itu pasti Budin ingat itu ya. Itu gitu. Saya mau berharap ada satu pandangan objektif terhadap perampasan ruang hidup di Wadas. Waktu itu mohon maaf PBNU juga tidak berpihak kepada rakyat Wadas gitu, yang sedang berjuang untuk mempertahankan ruang hidupnya. Ini kan model-model tadi saya ulang ya, tokenisme gitu. Semua yang datang dari rezim otomatis benar, nggak bisa begitu gitu loh. Makanya prinsip Darul Maqasid Muqaddamun ala Jalbil Masolehnya harus dipakai. Jadi mencegah kerusakan harus kita dahulukan ketimbang kita tergiur dengan nilai-nilai keuntungan yang besar. Terutama kalau kita timbang madorot manfaatnya, tambang itu nggak ada manfaatnya dalam konteks kehidupan kita hari ini. Bahwa kita masih pakai bahan-bahan tambang, iya. Tapi harus dikontrol dengan demokratis. Jadi nggak boleh nambang sembarangan, harus dengan prosedur yang baik dan nggak boleh diperluas. Gitu. Apakah misalnya emas, perlu nambang emas, udah nggak butuh lagi kita ini perangkat-perangkat teknologi nggak semuanya butuh emas kok gitu loh. Oh, nikel boleh ditambang nggak? Ya iya, emang nyatanya butuh gitu kan. Tapi apakah semuanya akan disikat habis kalau bahasa kasarnya ya? Sampai pulau kecil Wawoni itu sampai habis itu, sumber mata airnya rusak. Masyarakatnya nggak bisa melaut, nggak bisa berkebun. Saya ngomong begini tahu, saya ke sana. Saya ke Sulawesi Tengah, ke Sulawesi Tenggara, ke Sulawesi Selatan, menjenguk itu. Para muhibin NU itu rata-rata ya warga NU, mereka ini yang tergusur. Itu jangan salah Budin, ini orang NU ini. Lah kan harusnya dibela, jadi kalau mereka kecewa ya wajar. Jadi introspeksi diri, dan saya berharap struktur di PBNU ada yang mengingatkan. Jangan sampai ada yang sampai melaporkan, itu tendensi buruk. Semakin mempertebal iliberal demokrasi. Nah, tanggapan saya begini. Terakhir, pertanyaan Anda. Gimana caranya sekarang ini mengingatkan gitu ya? Harus dikasih hitung-hitungan ekonomisnya menurut saya Pak Frans gitu loh. Hitungan-hitungan ekonomisnya begini, kalau tambang dilanjutkan, pemerintah ini jelas inilah. Kalau bahasa kasarnya itu jorokin biar terlibat. Yang sebelumnya itu pejuang lingkungan, biar menjadi salah satu aktor perusak lingkungan gitu loh. Nyari teman lah, ngerusak nyari teman, kira-kira begitu. Bahkan kita ingat ya, saya mohon maaf ini, bukan membuka aib ya. Bendara umum PBNU kan sudah pernah
sudah kena kasus ini dia ini. Bendara umumnya ini. Orang Kalimantan ini. Mardani Maming. Apakah sudah dicopot, nonaktifkan? Nah itu kan mesti jelas ya. Apakah sekedar nonaktif atau sudah dicopot? Yang ngapain orang udah jelas dicokok KPK kok masih dipertahankan? Kayak nggak ada yang bisa ngitung uang lagi aja. Kira-kira begitu loh. Dan itu kasusnya itu soal tambang gitu loh. Itu satu. Terus coba dicek tambang batu bara itu sudah 40 orang lebih anak-anak remaja tenggelam dalam lubang tambang. Saya dengar dari teman saya seorang ibu-ibu aktivis ilmuwan ahli pertambangan dan muhibin NU, pecinta NU dan warga NU, sangat sedih ya kalau sampai NU itu ikut tambang. Yang profesional aja, yang sudah bisa aja sekarang itu berantakan semua. Apalagi PBNU yang nggak pernah dilatih untuk ngurus ini. Oke, pakai pihak ketiga. Kalau Anda pakai pihak ketiga, ini kita terjebak lagi. Bisa-bisa PBNU akan menjadi maklar konsesi. Ketika ada masalah, tetap yang diuber-uber PBNU. Hitung-hitungan lagi. Ini urusan tambang kan nggak sehari dua hari. Ini padat modal, padat teknologi. Pokoknya berat lah kira-kira ya. Terus nanti baru dieksploitasi sebentar, belum dapat hasilnya, sudah banyak masalah. Gus Yahya Stakuf sudah nggak menjadi ketua umum PBNU. Loh kita melanjutkan warisan ini ya, warisan kerusakan tadi itu. Nah saya mau bilang begini, ini biar nyambung sama Pak Frans tadi itu ya. Di Katolik ada ensiklik Laudato Si. Di Islam itu ada Islam rahmatan lil alamin. Islam itu menjadi rahmat, menjadi berkat bagi al-alamina. Al-alamina itu siapa? Orang Islam, karena itu tidak boleh mengganggu non-muslim. Harus memastikan non-muslim bisa hidup berdampingan menjadi saudara sebagai sama manusia. Itu rahmatan alamin. Enggaknya itu. Tapi juga enggak boleh merusak lingkungan. Karena seluruh alam loh. Nah sudah benar Gus Yahya di periode Gus Yahya ini menerjemahkan Islam rahmatan alamin itu sebagai merawat jagat, Pak Frans. Mas Budin, sampean warga NU ini harus tahu ini. Sekarang tagline-nya PBN itu merawat jagat, Mas. Jagat itu kan jagat alit, jagat gede, mikrokosmik, mikrokosmos gitu. Jadi tanggung jawab PBN itu ikut menyelamatkan dunia. Lah kok sekarang tergoda dengan ini gitu. Jangan tergoda lah itu. Sayang sekali nama besar PBNU-nya akan jadi bulan-bulanan kalau ada masalah soal tambang, nanti ada kegagalan, ada konflik lahan, ada kerusakan lingkungan, lubang-lubang tambang yang bayangin nanti ada orang kecebur di situ, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi ya. Terus nanti yang disalahkan PBNU. Kalau ada konflik, masa PBNU mau konflik sama sesama umatnya. Nah ini kan yang diuntungkan pihak ketiga nanti yang mengerjakan ini gitu loh. Kira-kira begitu Mas. Iya, iya. Matur nuwun, terima kasih. Jadi kalau dilihat di sini kan masukannya itu lewat hitung-hitungan ekonomi ya, Gus Roy ya. Jangan-jangan untungnya dikit, masalahnya banyak. Atau memang oligarki itu mau narik-narik orang-orang NU biar ikut-ikut ke bawah masalah. Kalau ada dampak-dampak yang berhubungan dengan konflik dengan masyarakat, yang hadapin bukan pemerintah, bukan oligarki, tapi NU-nya. Nah gitu. Nah, Pak Budin ya, ini tadi sudah disinggung sama Gus Roy, mungkin bisa cerita nih, walaupun agak berbeda kan di Wadas itu kan itu bukan tambang batu bara ya, tapi yang ditambang batu ya, batu Wadas, batu andesit. Nah, apa itu yang terjadi di sana? Terus kemudian, apakah benar seperti yang disampaikan Gus Roy bahwa korbannya itu rata-rata NU, orang-orang Nahdien? Terus kalau memang iya orang Nahdien, apa yang sudah diusahakan oleh masyarakat? Apakah juga selain mengadu kepada pembela lingkungan juga mengadu kepada ormasnya ini, payungnya ini? Kalau udah mengadu, terus tanggapannya apa itu? Tanggapannya ormas NU di Wadasan itu? Monggo Mas Budin, ya. Pengen kita dengar. Ini gelap nih seperti nasibnya nih ya, gelap banget ini. Udah segera terang. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kalau kronologi di Wadas juga tadi sudah disinggung-singgung sama Gus Roy ya. Karena Gus Roy juga sering dulu di tahun-tahun berapa itu Gus Roy sering tindak ke Wadas ngisi acara di Wadas gitu loh. Beliau sering aktif di pergerakan-pergerakan kita.
Dan memang ya apa namanya kondisi Wadas hari ini atau keprihatinan saya pribadi justru malah lebih ngenes daripada dulu. Karena dulu sebelum apa namanya organisasi yang besar ini menghalalkan tambang, dulu kan pernyataan NU juga jelas bahwa mengharamkan pengeksploitasian atau pengambilan atau pertambangan itu namanya untuk kepentingan apapun yang selama itu dikelola oleh masyarakat. Dan itu sebenarnya juga menjadi dorongan yang sangat kuat bagi khususnya untuk masyarakat Wadas yang memang di situ mayoritas itu warga Nahdliyin gitu loh. Nah, kemudian kan akhir-akhir ini soal isu-isu pertambangan, kemudian NU sendiri yang akan menjadi pelaku perusak lingkungan sendiri, itu yang lebih itu lebih ngenes lagi di kita gitu loh. Misal saya sendiri sebagai anggota Banser Nahdliyin, Banser NU, Anggota kita Banser yang juga ya? iya Banter tapi juga digebuki sama polisi kok. Digebuki sama polisi juga memakai atribut Banser juga saya tetap lantang toh nyanyi lagu NU di Polres. Tapi waktu itu juga ditegur sama Kapolres. Ini bukan tempat umum, nggak boleh nyanyi-nyanyi seperti itu. Gitu loh. Nah, waktu kita aksi-aksi kita bawa bendera NU, kita nggak boleh. Itu jelas ya, NU waktu itu mendukung perjuangan masyarakat Wadas. Gitu. Kalau sekarang Nah, bagaimana sekarang? Masih mendukung atau kalau sekarang, ya, kalau sekarang itu kita apa ya, mungkin kita itu kalau dibilang nggak percaya, ya gimana ya, Mas Yogus? Kita yang bertahun-tahun gembar-gembor nolak tambang jangan diambil atas nama apapun, karena ini nanti akan berdampak buruk untuk kita ke depannya. Terus organisasi kita sendiri yang akan menjadi pelaku atas penolakan-penolakan kita tempo dulu. Itu kan kita kita kok menjilat udah kita sendiri gitu loh. Itu sangat-sangat menjadi keprihatinan kita. Terus masyarakat Wadas yang apa namanya, yang semua warga Nahdliyin itu haruskah menjadi pelaku perusak lingkungan sesuai keinginan organisasi, atau kita itu tetap mau morat marit. Wes pokoknya saenake dhewe. Mau nambang ya silahkan, mau nolak ya silahkan. Itu kan sebenarnya juga keprihatinan ya. Nah, di situ karena waktu kita juga sering kali mendatangi tokoh-tokoh NU di Jateng, termasuk PWNU Jateng, kita menemui siapa itu ya, staf ketua PBNU kalau nggak salah, tapi juga tanggapannya dingin gitu loh soal upaya penolakan kita waktu apa namanya warga Wadas mau dikonsinyasi. Tapi juga saya menganggap bahwa tanggapan dari organisasi saya sendiri itu kayaknya nggak terlalu direspon gitu loh. Jadi seperti itu. Yang jelas itu akan menjadi musibah besar jika semisal saya pribadi yang bertahun-tahun dan sampai hari ini menyuarakan jangan ada kerusakan lingkungan, nanti akan menimbulkan seperti ini, dan hari ini mosok saya harus menjadi pelakunya sendiri. Itu kan itu sangat tidak mungkin. ya? Sedikit cerita seperti itu. Terima kasih nih Mas Budin. Ini Gus Roy Ya. ya, ini langsung dari korban ya. Jadi korban ini kan ternyata juga kan banyak kan orang Nahdliyin. Saya yakin yang ditambang-tambang di tempat lain juga itu, termasuk tambang batu bara, mungkin ada tambangan nikel, tambang emas, itu kebanyakan juga orang-orang dari Nahdliyin. Ini kan ada
agak potensi akan mengadu di lapangan nih antara kelompok warga Nahdien yang setuju dengan keputusan petingginya untuk nambang-nambang tadi itu dengan warga yang sebenarnya jadi korban. Belum lagi rebutan-rebutan macam-macam. Ini orang rebutan lapangan parkir aja jadi bunuh-bunuhan, ini rebutan beginian lebih repot lagi. Nah ini kan mudah-mudahan ada salurannya nih, Bung Roy ya, tentang hitung-hitungan itu tadi itu. Saya kemarin juga mendengar misalnya dari siapa namanya yang dapat kasus di emas itu, Pak Haris, bahwa karakter penambang kapitalis ini memang benar tuh. Dari sisi hitungan ekonomi itu dia nggak melihat yang dibutuhkan berapa, yang ditambang berapa gitu. Dia pokoknya nambang aja habis-habisan biar untung besar, karena itu kan berhubungan dengan jangka waktu izin kan. Padahal yang dibutuhkan misalnya cuma 10 ton, ya nambangnya 100 ton, ya rusak semuanya. Seperti kayak batu bara, ini kan belum ada hitung-hitungan nih. Belum pernah kita lihat hitung-hitungan Indonesia sebenarnya butuh batu bara itu berapa gitu. Tapi yang ditambang kok segitu banyaknya, termasuk yang lain-lain. Menarik sekali nih kita, kalau dilihat dari sana tadi Pak Frans ya. Jadi yang banyak dirugikan atau yang diuntungkan ini siapa Pak Frans? Kalau menurut Pak Frans? Ya, kalau pendapat kami dan sesuai dengan pengalaman, yang paling diuntungkan ya dengan izin tambang ya ke siapapun. Yang diuntungkan ya si penambang dan kroni-kroninya. Sedangkan yang menuai hasil buruk ya masyarakat di sekitar area tambang. Teman-temannya Mas, rakyat Itu. Ya. Rakyat jelata. Ya, saya sempat juga menonton videonya yang di Wadas itu ya. Saya agak prihatin banget ya melihat ibu-ibu ya, para peternak, petani yang begitu tiba-tiba kehilangan lahan untuk peternak dan bertani, itu sangat mengerikan. Dan di Kalimantan sendiri, kami di Kalimantan Tengah, di wilayah Kabupaten Berita Timur misalkan, itu hari-hari ini penambangan terus berjalan dan korban semakin banyak ya. Ya, masyarakat tidak mendapat apa-apa selain menjadi korban. Pertama, kehilangan lahan. Yang kedua, kalau dia protes dia dikriminalisasi, masuk penjara. Ketiga, keluarganya korban. Misalkan yang masuk penjara itu adalah si ayah, suami, anak istri jadi korban. Lalu yang ketiga, lingkungan. Dan secara global ya klimatnya rusak. Iklim semakin rusak ya, perubahan iklim semakin parah. Ya, itu yang kita lihat. Makanya dan di sisi lain tadi sampai disinggung bahwa ada potensi konflik yang akan ditimbulkan. Saya memang melihat PP ini dia punya potensi konfliknya besar. Sebelumnya NGO dengan para korban itu yang protes. Oke. Sekarang sekarang melibatkanlah kelompok agama-agama supaya jika NGO protes maka bertabrakanlah dengan agama-agama. Itu satu hal yang saya sedikit agak agak was-was ya. Teman-teman NGO terakhir tidak hanya melawan polisi, tentara dan pemerintah, tetapi melawan agama sendiri misalkan. Nah ini yang saya khawatirkan sekali. Makanya saya berpikir bahwa melihat potensi konflik dan korban yang besar, maka perlu sekali untuk semua ormas ini, saya berpikir ini momen baik untuk mengembalikan dialog selama ini yang mungkin sempat diam. Ini momen baik untuk kembali kita merefleksikan kebersamaan kita dalam upaya menyelamatkan bumi di wilayah masing-masing. Itu. Dialog antar agama harus diperkuat dengan isu ini, dengan tegas menolak tambang, misalkan begitu ya. Ini. Dan kolaborasi dengan kelompok NGO, organisasi lain perlu dilakukan lebih
itu menurut saya menjadi satu hal penting untuk dilakukan bersama, sehingga pada akhirnya itu bisa dibatalkan, P25 ini bisa dicabut atau bahkan bisa di judicial review ya ketika upaya yang lain gagal. Jadi pada intinya jangan sampai P25 ini dipaksakan berjalan yang akibatnya sangat besar, baik bagi masyarakat sekitar tambang, baik antar golongan, antar kelompok, dan lain sebagainya. Itu ya, Pak, kira-kira. Baik Pak Frans, terima kasih ya atas tadi kesimpulannya tadi. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa dari Wadas nih ternyata para korban yang notabene ternyata adalah kebanyakan warga Nahdliyin tidak bisa mendapatkan pembelaan secara memadai dari ormasnya sendiri. Padahal kan itu diharapkan ya. Nah, mungkin saja pengurus-pengurus ormasnya sudah terlanjur entah diapa-apain oleh pihak-pihak tertentu di Wadas sana. Dan ini juga terjadi di mana-mana. Memang ini perjuangan PR-nya rekan-rekan dari Nahdliyin ya. Bagaimana caranya agar penyeimbang sekaligus pengkritik tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan konflik-konflik ini bisa ditangani dan dibela, karena memang yang menjadi korban adalah warga Nahdliyin sendiri. Dan yang kedua, mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Bung Roy terkait memberikan masukan tadi ada jalannya, ada jalurnya, sehingga bisa dipaparkan untungnya berapa, ruginya berapa. Jangan-jangan nih tambangnya bekas, perusaknya banyak, masalahnya udah banyak, pasti kasih udah masalah doang isinya, bukan manfaat. Kita sudah hampir 1 jam berdiskusi. Akan kita minta closing statement dari masing-masing narasumber ya, tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh ormas keagamaan. Closing statement kita berikan kesempatan kepada Bung Roy dulu. Silakan Bung Roy. Oke, makasih atas undangan diskusinya. Ini saya kira kita berbagi kegelisahan, update terhadap situasi, berbagi harapan ke depan. Kita butuh konsolidasi yang sangat kuat antar agama, antar iman untuk kelestarian lingkungan. Dengan adanya aturan dari pemerintah, revisi ini yang ditawarkan untuk ormas pengelola tambang ini ujian buat kita semuanya, nggak hanya PBNU saya kira, tapi juga ujian bagi kita untuk konsisten harus tetap memperjuangkan lingkungan, terutama karena krisis iklim ini bukan hoax, ini objektif, semua orang akan terdampak, terutama orang-orang miskin yang terbesar adalah warga NU. Saya senang kita ada dalam forum diskusi ini, meskipun secara virtual dengan Mas Budin, Pak Frans, dan juga dengan kawan-kawan secara online yang lain melalui Instagram ini. Mudah-mudahan inisiatif-inisiatif kecil ini bisa kita teruskan. Kalau tantangan kami di PBNU, di NU ya, di lingkungan NU, gimana caranya dengan PBNU akan ada banyak statement-statement yang akan muncul dari para kiai, para ulama yang masih belum bicara, mereka akan mengangkat ini, isu ini, dan menyampaikan kegelisahannya. Semata-mata karena kita ingin menegakkan Islam rahmatan lil alamin, ingin menegakkan Islam yang seperti diharapkan PBNU merawat jagat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, terima kasih Bung Roy. Kepada Mas Budin, closing mana? Bagaimana harusnya ormas ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Pernyataan dari saya mewakili dari Wadas khususnya, apapun kebijakan keputusan organisasi yang besar ini, entah nantinya menjadi perusak lingkungan atau
yang dinamakan menerima konsesi tambang, saya tetap akan menyatakan diri bahwa Wadas secara tegas menolak pertambangan, meskipun saya pribadi sebagai warga Nahdliyin. Terima kasih. Bung Frans, Pak Sani, Oh iya, silahkan. ya terima kasih. Ya, kalau dari saya sendiri dengan kelompok saya, kami cuma menyampaikan kiranya ormas keagamaan tetap memegang peran sebagai apa ya, Penyeimbang. polisi kontrol lah, begitu. Ya. Lebih banyak menjadi menjalankan fungsi kontrol. Barangkali itu, jangan sampai tergoda untuk menjadi pelaku yang pelaku dari pengrusakan. Karena ya kita jujur, bumi kita cuma satu, tidak beranak pinak. Dan jangan sampai kita mewariskan ke anak cucu bumi yang rusak. Saya khawatir suatu ketika anak cucu akan mengutuk kita sekarang karena tidak menyediakan tempat bagi mereka hidup di kemudian hari. Itu. Maka baiklah kita merawat bumi dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab untuk masa depan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tadi semua yang diinginkan ini tercapai. Diskusi kecil mudah-mudahan terus digulirkan. Dan bukan hanya Amin. PP ini yang dicabut, tapi juga PP dan undang-undang yang lain yang merugikan masyarakat itu dicabut juga. Dari saya misalnya, saya melihat bahwa PP ini kan memang sudah menabrak undang-undang ya. Undang-undang pertama, dia tidak sesuai dengan undang-undang pasal 33, induknya udah nggak benar. Nah, PP ini mestinya kan menginduk kepada undang-undangnya. Undang-undangnya mengatur nggak boleh kan, bahwa bumi airnya harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat banyak dengan baik, bukan diserahkan kepada swasta. Dan syariat Islam juga tadi Bung Roy menjelaskan dengan panjang lebar, memang Islam juga melarang begitu praktek-praktek kerusakan ini. Karena waktu juga akhirnya kita harus berpisah. Terima kasih kepada para narasumber, Gus Roy, kepada Pak Frans Sani, kemudian juga Mas Budin atas waktunya. Malam-malam sudah lelean dengan kita. IG ini akan kita simpan dan akan kita tayangkan, bisa diunduh secara online nanti. Semoga informasi diskusi kita ini bermanfaat bagi semua pihak, baik yang menonton secara live maupun rekamannya. Sampai ketemu di Humas Story berikutnya. Jangan bosan ya. Selamat berjuang di tempat masing-masing. Selamat malam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.